Setelah liburan mereka dari onsen, tibalah musim panas yang cukup ngebuat Tsukasa dan Nasa ini menjadi sangat gerah. Melihat istrinya yang udah nggak tahan, Nasa pun memutuskan untuk mengajak sang istri membeli sebuah AC baru untuk mendinginkan mereka. Setelah dari toko AC, Nasa dan Tsukasa mampir ke sebuah tempat yang merupakan tempat masa kecil Nasa bernama Nakiri. Namun ketika mengetahui Nasa yang telah menikah, Nakiri sangat kaget karena rupanya teman masa kecilnya saat ini telah menikah di usia muda. Singkatnya, tujuan Nasa datang ke sana bersama Tsukasa untuk meminjam sebuah alat demi membantu mereka memasang AC yang telah mereka beli. Di malam hari itu, Nasa akhirnya berhasil memasang AC tersebut di rumah mereka untuk bertahan dari suhu panas di Jepang saat itu. Tapi ketika di malam hari, suhu nampaknya menjadi semakin panas dan ngebuat Nasa dan Tsukasa susah tidur. Melihat hal itu sebagai suami yang baik, Nasa pun kembali menyalakan AC agar Tsukasa dapat tidur dengan nyenyak. Ya, walaupun Nasa di saat itu harus mengalami kedinginan yang parah, tapi hal itu tidak sepadan dengan cintanya kepada Tsukasa. Melihat suaminya yang begitu baik, Tsukasa lantas mencium Nasa dan mengakhiri malam tersebut dengan penuh cipokan. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Tsukasa bertemu dengan seorang gadis bernama Kyuma yang rupanya sedang mencari Kaname. Namun karena sifatnya yang bikin rese, membuat Tsukasa dan si Kyuma ini menjadi sedikit bertengkar. Tak lama Kaname pun datang dan memperkenalkan Kyuma kepada Tsukasa. Di siang itu Nasa pun memutuskan untuk menemui Nakiri dan mengembalikan alat yang kemarin dia pinjam untuk memasang AC. Namun sebelum pulang, Nakiri pun bertanya kepada Nasa apa yang Nasa lakukan setelah menikah. Nasa pun menjawab, ya jelaslah skibidi sama cipokan cuy. Mendengar hal itu, Nakiri pun mulai tertarik untuk segera menikah. Namun karena selama ini Nakiri selalu fokus bekerja, membuat dia sedikit susah untuk mencari pasangan dan jomblo selama ini. Keesokan harinya, Nasa mendapatkan sebuah masalah baru di mana rupanya Tsukasa meminta Nasa untuk memanjakannya. Karena selama ini Nasa yang terus bekerja dan jarang ada waktu untuk Tsukasa. Melihat hal itu, Nasa akhirnya mempelajari setiap buku tentang anime romance yang lantas ngebuatnya semakin paham dalam mengobrol dengan seorang wanita. Namun ketika mencoba untuk menggombal Tsukasa, rupanya hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan bukannya berhasil, Nasa malah dibecandain sama Tsukasa lagi. Melihat suaminya yang tiba-tiba membaca manga romance, Tsukasa pun bertanya apa tujuan Nasa untuk membaca manga-manga tersebut. Nasa kemudian menjawab kalau sebenarnya dia hanya ingin membahagiakan Tsukasa karena selama ini Nasa sadar kalau dia telah menghabiskan banyak waktu di depan laptop dan bahkan dia tidak menghiraukan Tsukasa yang telah merasa kesepian. Mendengar suaminya yang sudah berusaha dan begitu baik, Tsukasa menjadi sangat senang yang bahkan ketika bekerja di pemandian, Tsukasa terus tersenyum ketika mengingat suaminya yang sangat baik hati. Saat di malam hari ketika Nasa sedang mandi, Kaname mengatakan bahwa kenapa Nasa nggak mandi bareng aja dengan Tsukasa? Kaname mengatakan kalau hal itu bisa dilakukan asalkan pemandian telah tutup di malam hari. Mendengar hal itu, Nasa auto gas lah untuk mandi dengan Tsukasa. Sambil mematikan lampu, Nasa perlahan-lahan masuk ke dalam kolam wanita yang saat itu langsung ngebuat si Tsukasa ini menjadi sangat malu. Pada akhirnya mereka pun mandi bersama. Tapi rupanya Tsukasa ini mengajak Nasa untuk masuk ke dalam sauna. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam sauna. Namun karena suhu sauna yang lumayan tinggi, ngebuat Tsukasa ini terlihat sangat berkeringat dan sangat kawaii. Bahkan ketika melihat istrinya yang begitu eksotis dan cantik, Nasa pun tak tahan dan mencoba untuk melakukan skibidi di dalam sauna yang panas itu. Sungguh bucin yang sangat gila. Tapi saat hampir aja melakukannya, Nasa dan Tsukasa ini malah terganggu dengan kedatangan Ginga Kintil ini di malam itu. Padahal tinggal dikit lagi sampai skibidi anjir. Keesokan harinya, Tsukasa mendapatkan sebuah masalah di mana rupanya Tsukasa lupa dengan sandi ponsel miliknya sendiri. Dasar. Melihat istrinya yang sedang sedih, Nasa pun membantu dengan keahliannya. Melihat suaminya yang sangat cerdas, ngebuat Tsukasa ini sangat bersyukur punya suami yang sangat pintar dan cerdas seperti Nasa. Di malam itu secara mengejutkan, Yanagi datang dan memberitahukan informasi di mana sebentar lagi Yanagi akan segera menikah dengan pasangan barunya itu. Rupanya setelah melihat Nasa dan Tsukasa yang selama ini bucin-bucin gak jelas, membuat Yanagi semakin pengen untuk segera menikah.
Beberapa hari kemudian, NASA pun sadar kalau tubuhnya saat ini mengalami kenaikan berat badan yang sangat signifikan. Rupanya hal itu terjadi karena selama ini, NASA selalu memakan segala hal yang diberikan oleh Tsukasa. Ya begitulah, ketika kalian udah nikah, maka perut kalian juga akan bahagia dan besar setiap harinya. Coba komen siapa cuy yang perutnya besar ketika telah menikah, komen di bawah. Bahkan Tsukasa pun sadar kalau tubuh NASA mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mendengar hal itu ngebuat NASA akhirnya memutuskan untuk segera melakukan olahraga demi mengembalikan tubuhnya yang asli. Namun ketika mencoba untuk lari beberapa kilometer, NASA rupanya menjadi semakin lemah akibat selama ini selalu bekerja di depan laptop. Tapi walaupun begitu, NASA terus memaksa dan berusaha karena jika tidak menjadi pria yang kuat, NASA mengatakan bahwa dia nggak akan bisa melindungi Tsukasa suatu hari nanti jika terjadi sebuah masalah. Mendengar suaminya yang sedih, Tsukasa pun mengatakan bahwa santuy aja bang. Setelah olahraga seharian, nampaknya Tokito datang untuk menghampiri mereka, di mana kedatangan Tokito bermaksud untuk mengajak NASA dan Tsukasa melakukan camping. Mendengar hal itu, NASA pun setuju karena selama ini NASA ternyata belum pernah untuk melakukan camping. Dan agar semuanya semakin seru, NASA dan Tsukasa mengajak seluruh teman-teman mereka untuk segera ikuti dalam camping tersebut. Singkatnya, keesokan harinya, NASA dan Tsukasa ngajak satu persatu teman-teman mereka. Setelah semuanya telah siap, mereka pun OTW ke hutan untuk segera camping bersama. Ketika berada di perjalanan, mereka mendapatkan sedikit masalah karena beberapa orang yang salah satunya ayah ini, yang merupakan seorang gamers, ternyata merupakan anak rumahan yang sangat lemah dalam mendaki perbukitan. Ketika sampai di sebuah danau, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sementara di dimensi yang lain, rupanya NASA dan Tsukasa ini lagi asik bucin anjir. Pasutri satu ini emang beda. Mau hujan badai sekalipun mereka tetap aja bucin. Tapi saat kembali, ayah mengatakan kalau Kyuma, yaitu teman masa kecil Kaname, menghilang. Mendengar hal itu, mereka semua memutuskan untuk segera mencarinya. Tapi setelah cukup lama mencari, Kyuma masih belum ditemukan. Dan malah NASA ini yang tersesat sendirian. Dan sialnya nih, bocil kintil ternyata sebenarnya lagi berak doang. Saat malam tiba, rupanya NASA tersesat di dekat sebuah batu di malam hari. Yang tak lama, Tsukasa datang untuk menjemputnya. Rupanya Tsukasa saat itu memiliki kemampuan navigasi yang sangat kuat ketika berada di hutan. Bahkan hutan sebesar itu berhasil ia lewati dan ia menemukan NASA. Ketika kembali, nampaknya semua teman-teman telah mempersiapkan pesta barbeque dan bahkan mereka membuat perayaan pernikahan NASA dan Tsukasa. Melihat hal itu ngebuat NASA dan Tsukasa ini menjadi sangat malu dan kagum karena rupanya semua rencana ini telah direncanakan oleh Tokiko. Nampaknya nenek Tokiko harus melakukan hal tersebut karena selama ini NASA dan Tsukasa itu kan belum pernah melakukan perayaan pernikahan mereka karena nggak ada uang gitu. Setelah perayaan itu selesai, mereka semua memutuskan untuk menghitung beberapa bintang di langit sebelum tidur. Malam itu pun diakhiri dengan NASA dan teman-teman yang asik menghitung bintang di langit yang sangat indah. Dari kejauhan datanglah Tokiko yang ngajak NASA untuk membicarakan sesuatu, dan ketika mereka pergi ke hutan berdua, rupanya Tokiko berterima kasih kepada NASA karena selama ini akhirnya Tsukasa bisa menjadi sangat bahagia karena sebelumnya Tsukasa merupakan seorang gadis yang sangat dingin. Saat kembali ke tenda mereka, NASA dan Tsukasa melihat sebuah tempat tidur yang sangat besar. Rupanya tempat tidur itu sengaja dipersiapkan kepada NASA dan Tsukasa oleh nenek Tokiko. Karena siapa tahu, di hutan ini mereka memiliki kesempatan untuk ngelakuin skibidi. Dan pada akhirnya malam pun dilalui dengan sangat indah di mana NASA dan Tsukasa yang tidur di atas sebuah kasur yang sangat mahal sambil memandangi bintang-bintang. Keesokan harinya, saat terbangun, NASA kembali bertemu dengan nenek Tokiko. Di saat pagi seperti itu, Tokiko pun mengajak NASA untuk ngopi dan memanggang roti di pagi hari. Setelah selesai memakan roti, Tokiko kemudian akan melanjutkan pembicaraannya semalam. Tapi ketika ingin mengatakan sesuatu tentang rahasia Tsukasa, dari kejauhan Tsukasa pun datang dan menghentikan pembicaraan itu. Singkatnya, setelah beberapa hari camping di hutan situ, Tsukasa dan NASA akhirnya mendapatkan sebuah kabar baru yang sangat indah, di mana apartemen lama mereka telah selesai direnovasi setelah kebakaran. Dan setelah sekian lama, NASA dan Tsukasa akan segera pindah dari tempat Kaname. Mendengar hal itu nampaknya cukup membuat Kaname sangat sedih dan marah karena senseinya akan segera pindah. Di sisi lain, kita akan melihat Tokiko yang nampaknya selalu kepikiran dengan hal yang belum sempat ia katakan kepada NASA. Dan secara mengejutkan, Tokiko ini terjatuh dan pingsan ke lantai.
Mendengar kabar itu, Nasa dan Tsukasa dengan sigap menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Tokiko yang sedang pingsan. Rupanya Tokiko baik-baik saja, tapi setelah camping, Tokiko mengalami sedikit kecapean yang membuatnya jatuh pingsan. Setelah itu Tokiko kembali berdiri dan memutuskan untuk pergi ke taman sendirian. Melihat hal itu, nampaknya Nasa mengikuti Tokiko. Karena rupanya Nasa memiliki sebuah firasat buruk tentang kondisi Tokiko saat ini, di mana mendengar hal itu, Tokiko pun menyuruh Nasa untuk merahasiakan kondisinya kepada Tsukasa. Karena mungkin aja sebentar lagi Tokiko mengatakan kalau dia akan segera meninggal. Sebelum itu Tokiko pun memberikan Nasa sebuah batu yang telah dia dapatkan dari luar angkasa, batu yang selama ini berada di rumah Chitose itu. Tokiko kemudian berjanji kepada Nasa bahwa Nasa haruslah merawat Tsukasa dan membahagiakannya, karena Tsukasa adalah orang yang sangat berharga baginya dan sangat spesial. Tak lama Tsukasa pun datang dan mengakhiri pembicaraan mereka, dan season kedua dari anime Toni Kawakawai pun selesai. Dan untuk season ketiganya karena belum rilis, jadi kita bakalan tunda dulu ya guys ya. Kalau udah rilis baru gue bikin alur ceritanya. Dan mungkin segitu aja video kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nachu. See you on the next video guys.